Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Maths with Razali. Nah, pada video lecture atau kuliah kali ini, kita masih melanjutkan tentang integral atau khususnya itu integral tertentu. Di mana yang akan kita bahas adalah aplikasi integral tertentu pada masalah probabilitas atau pada masalah peluang dari variabel random yang kontinu, variabel acak yang kontinu. Nah, seperti apa itu? Mari kita akan coba membahasnya pelan-pelan ya, agar lebih mudah dipahami tema ini. Nah, ini yang akan kita bahas pada kuliah kali ini adalah aplikasi integral pada penghitungan peluang atau probabilitas dari variabel random yang kontinu. Kita akan nanti memahami apa itu fungsi PDF atau probability density function, fungsi kepadatan peluang. Kita akan coba menghitung nilai ekspektasi dan variansi dari variabel random yang kontinu. Mari kita sama-sama perhatikan tema ini. Baik, kita mulai. Saya akan bacakan apa yang telah saya susun dari beberapa referensi yang akan saya sebutkan nanti. Ini pembuka. Nah, improper integral atau integral tak wajar yang lecture-nya ada pada video sebelumnya yang telah saya bahas, itu juga muncul dalam studi peluang dan statistik. Ya, memainkan peran penting dalam bidang-bidang tertentu dari ilmu sosial, manajerial, engineering, and science. Jadi kita bahas pengantar singkat untuk aplikasi ini. Ya, misalnya daya tahan atau masa pakai suatu bola lampu yang dipilih secara acak dari stok pabrikan, itu adalah suatu besaran atau kuantitas yang tidak dapat diprediksi dengan pasti daya tahannya. Sebagian akan lama, beberapa bulan, beberapa ribu jam, sebagian lagi di bawah rata-ratanya dan seterusnya. Dan proses dari memilih bohlam tersebut itu disebut percobaan random. Dan masa pakai bohlam X adalah variabel acak yang kontinu. Karena nanti ada variabel acak, dia diskrit, ada yang kontinu. Karena waktu biasanya variabel kontinu. Contoh lain dari variabel acak kontinu termasuk waktu yang dihabiskan pengendara yang dipilih secara acak ketika menunggu dalam suatu lampu merah. Dalam ya, kita naik mobil pergi, naik sepeda motor, kita kena lampu merah di tengah jalan. Berapa lama waktunya kita menunggu. Nah, kemudian juga berat orang yang dipilih secara acak. Waktu yang dibutuhkan oleh orang yang dipilih secara acak untuk mempelajari suatu tugas baru tertentu yang dibebankan kepadanya. Kita mulai dengan variabel random. Nah, walaupun sebenarnya ini adalah tema kuliah kalkulus, tapi untuk masuk kepada tema aplikasi integral di dalam fungsi kepadatan peluang, kita perlulah mengulang apa-apa yang dibahas di dalam statistik, yaitu variabel acak atau variabel random. Jadi kita mulai diskusi dengan beberapa contoh umum dari peristiwa yang tidak pasti, ya, yang kumpulan dari semua hasil yang mungkin dari peristiwa itu adalah terbatas atau kita katakan finite, ya, nah, seperti itu. Kemudian, saya batuk, maaf. Nah, ini contoh satu. Contoh A, melempar satu koin, hasilnya bisa head, bisa tail. H ini head depan, tail belakang. Koin ada sisi depan, sisi belakang. Kalau kita melempar dua koin, hasilnya ada 4 kemungkinan. Head, head tail, TH, dan TT. Kalau kita melempar satu dadu, hasil yang bisa kita harapkan adalah 1 sampai 6. Dengan catatan dadu itu dadu heksagon, dadu sisi 6 ya, yang setimbang. Nah, ya, ini tentu sudah dipahami. Apa itu ruang sampel atau sampel space? Yaitu semua hasil yang mungkin yang muncul dari suatu percobaan. Dan sampel space itu diberi simbol huruf S lah, ya misalnya. Nah, dalam contoh kita tadi, 3 percobaan melempar koin, 1 kali melempar 2 koin dan 1 dadu, maka untuk 1 koin itu sampel space-nya ada 2, HT. Nanti peluangnya akan dibagi 2, kan gitu. Kemudian kalau dia melempar 2 koin, sampel space-nya ada 4 kejadian. HH, TH, dan TT. Demikian juga kalau melempar 1 buah dadu, ada 6 kemungkinan hasil yang mungkin. Nah, hasil itu disebut outcome ya, hasil percobaan. Bahasa outcome. Kita lanjut. Nah, definisi variabel random.
Jadi variabel random atau acak adalah fungsi X yang memberikan nilai numerik, ya, nilai untuk setiap hasil dalam ruang sampel. Contoh tadi melempar 1 poin 3 kali. Hasil yang mungkin kan ini, melempar 1 poin 3 kali. Hasil yang mungkinnya bisa ini aja, 8 kemungkinan. Nah, ini ruang sampel ini semuanya, ada 8 kejadian. Nah, kalau kita ambil T, semuanya tail belakang, ini adalah salah satu kejadian dalam ruang sampel. Ya, ini dinamakan event atau kejadian. Sekarang kita bisa mendefinisikan apa itu variable random X. Dari percobaan ini misalnya, ini kan percobaan tadi ya, melempar 3 koin atau 1 koin 3 kali. Jika X menyatakan banyaknya head atau muka yang muncul, maka muka bisa muncul 0 kali. Karena ini 0 tidak ada head. Bisa 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Maka variable random X yang kita definisikan sebagai berapa banyak muka atau head muncul bisa nilainya 0, 1, 2, 3. Nah, jadi variable random itu padanya diberikan suatu nilai numerik tertentu. Nah, ini dia. Bisa X, bisa 0, 1, 2, 3, dan tidak lain daripada ini saja. Ya. Nah, contoh lain dari variable random pada percobaan misalnya memanah buta. Maksudnya kita memanah secara tutup mata pada papan persegi panjang seperti ini. Di papan itu ada angka 7, 4, 18, dan seterusnya. Nah, kita dapat mendefinisikan variable random X sesuai mau kita. Misalnya kita mau buat apa? Target angka genap. Karena di sini angka genap hanya 18 dan 4, tidak ada lain, maka variable randomnya cuma 2. Kalau enggak 4 ya, 18. Kalau kita mendefinisikan variable random X adalah target angka ganjil, maka dia 3, 7, 13. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Variable random ada yang discrete, nanti ada yang continue. Ada 2 jenis variable acak, yaitu yang discrete, yang continue. Yaitu variable random discrete yang nilainya tertentu dan terbatas seperti 48. Tidak ada angka lain kecuali 48. 3, 7, 11. 0, 1, 2, 3. Ini discrete. Discrete itu counting, terhitung, terbatas, kayak bilangan cacah lah. Nah, ada pun variable random yang continue, yaitu variable random X yang nilainya berada dalam interval pada bilangan real dari A sampai B. Kita jangan salah paham bahwa bahkan dalam interval dari 0 sampai 1 pun, ini terdapat tak terhingga banyaknya bilangan. Karena salah satu bilangan itu adalah 0,00000 ya 1, dan banyak lagi angka yang lain. Maka nilai X di sini adalah sangat padat. Di dalam interval dari A sampai B ini sangat padat, dan dia menguasai atau mengambil semua angka di sini dari interval A sampai B. Ini adalah contoh dari variable random yang continue. Contoh lain, bobot seseorang yang dipilih secara acak dalam populasi tertentu adalah variabel acak continue. Berat badan itu continue. Tingkat kolesterol juga variabel continue. Waktu tunggu untuk pelayanan seseorang dalam antrian di bank misalnya, atau antrian membeli Pizza Hut, dan seterusnya, juga adalah variabel yang continue. Contoh lain misalnya, sebuah perusahaan ban memproduksi ban untuk sedan ukuran sedang. Itu ban dijamin awet sejauh 30.000 mil berjalan. Tetapi beberapa tentu akan gagal, tidak sampai 30.000. Beberapa lagi akan bahkan bertahan lebih jauh dari itu. Daya tahan atau lifetime daripada ban ini adalah variabel continue. Kita misalkan dia X, maka dia variabel waktu continue ya. Kemudian kita tengok, sudah kita pahami apa itu variabel random dan seterusnya, kita masuk kepada distribusi peluang. Singkat DP. Nah, distribusi probabilitas itu menggambarkan perilaku probabilistik dari variabel acak. Fokus pembahasan kita pada distribusi probabilitas yang terkait dengan variabel acak continue. Tetapi untuk membantu Anda mendapatkan perspektif yang baik ya, dalam kuliah berikutnya nanti akan saya sampaikan, saya akan terangkan distribusi variabel acak diskrit. Jadi ini sebenarnya kuliahnya kalkulus, tetapi kelihatannya agak statistik dan probability banget ya. Karena memang kita akan mengarahkan tema kalkulus integral ini pada tema aplikasinya di bidang peluang. Nah, saya ulangi tadi bahwa distribusi variabel random itu
ada terbagi dua. Yang pertama, distribusi probabilitas variabel random yang diskrit, dan yang kedua adalah yang kontinu. Kita tengok tabel distribusi variabel random yang diskrit. Contoh, kita melempar satu koin 3 kali. Hasilnya kan bisa ini, head, 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 tail, dan seterusnya. Nah, kalau kita mendefinisikan variabel random X itu banyaknya head yang muncul H bisa 0 kali muncul, yaitu ini, tidak ada H di sini. Bisa H itu hanya 1 kali di sini, bisa hanya 3 kali. Jadi nilai H variabel random X yang menyatakan banyaknya H bisa 0, 1, 2, 3. Jadi X adalah variabel random discrete yang nilainya mungkin 0, 1, 2, atau 3. Nah, kemudian kita bisa nggak membentuk tabel distribusi peluang dari variabel random X ini. Nah, kita tahulah 0, ini karena ada ruang sampelnya terdiri dari 8 kejadian ya, yang mungkin, maka peluang TTT, yaitu tidak adanya H sama sekali, adalah 1 dari 8. Oleh karenanya, variabel random discrete ini kita tabulasi menjadi seperti ini, dan nilainya kita katakan berapa? Untuk 0, itu nilainya 1/8. Untuk 1, ada 3 kejadian, di mana head-nya muncul 1 kali, 3/8. Head 2 kali juga terjadi 3 kali, 3/8, dan head 3 kali hanya sekali, 1/8. Nah, ini peluang dari variabel random X sama dengan 0, 1, 2, 3. Masing-masing punya peluangnya. Kadang 1/8, 3/8. Kalau saya mau taruhan, maka saya akan memilih 1 atau 2, karena peluangnya tertinggi. Dan ingat bahwa total peluang harus 1. Artinya 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8 harus 1. Tabel di kanan, grafik kanan menunjukkan ini peluang yang kita nyatakan dalam diagram batang. Ini diagram batang untuk kejadian 0, variabel random H-nya 0, itu 1/8. Kalau hanya 1 itu 3/8, H2 juga 3/8, dan H3 kembali 1/8. Dan ini adalah penting. Dan nanti kalau kita kontinukan, ini kita bisa tarik seperti ini. Nah, variabel discrete ini akan berubah menjadi variabel yang kontinu. Ini grafik peluang dari tabel distribusi variabel random discrete dalam bentuk diagram batang. Nah, kita tengok sekarang apa itu namanya nilai ekspektasi atau nilai harapan. Nilai ekspektasi variabel random discrete X ditulis X. Yang nilai rata-rata dari X, yaitu ya, maksudnya yang nilai rata-rata mu dari X pada populasi ya. Jadi sebenarnya nilai ekspektasi itu adalah EX. Ini bukan yang ya, itu. Oke. Jadi EX itu adalah mu, atau nilai rata-rata. Menghitung nilai ekspektasi EX dari variabel random discrete. Jadi kalau ada variabel random discrete, nilai probabilitas, nilai ekspektasinya kita nyatakan dengan EX, dan EX itu adalah sigma dari perkalian variabel random X, kalau dia misalnya 0, 1, 2, 3, XI-nya, dikali peluang yang terkait. Jadi dalam contoh tabel kita tadi, ya 0 dikali 1/8 ditambah 1 dikali 3/8 ditambah 2 dikali 3/8 ditambah 3 dikali 1/8 kembali. Nah, itu dia nilainya pada contoh koin. Jadi ketika kita tambahkan, nilai EX itulah rata-rata, dan rata-rata adalah 3/2 alias 1,5. Ini saya katakan peluangnya terkonsentrasi, rata-ratanya peluang terkonsentrasi pada variabel 1 dan 2. Makanya sini EX-nya 1,5, antara 1 dan 2, demikian. Nah, bagaimana cara mudah bagi kita untuk menghitung nilai ekspektasi variabel random discrete? Caranya begini. Saya beri contoh lah, misalnya saya buat variabel random discrete, nilainya bisa 0, 2, 3, 5, 6, 8. Tidak ada 4 dan 7. Dan peluang untuk variabel random itu bernilai 2 adalah 0,1. Peluang variabel random 3 itu 0,3. Peluang nilainya 5 adalah 0,2, dan seterusnya. Maka ketika kita mengalihkan kedua ini, kalikan ya, kita kalikan X dikali PX, nih, sorry. Nah, manakala X dikali PX dikalikan ini, hasilnya ini. Jumlah dari semua ini adalah 4,7, itulah namanya sigma XI dikali
PX, jumlah dari hasil kali X dengan PX. Jadi nilai ekspektasi dari variabel random X ini adalah setara dengan 4,7. Nah, bagaimana kita mencari varians dari variabel random discrete? Varians X dari variabel random discrete dinyatakan dengan simbol var X, di mana var X itu adalah ekspektasi X kuadrat dikurang EX dipangkat 2. Nah, ini kita uraikan tanpa uraian matematis dulu. Contoh kembali lagi ke tadi. Variabel random discrete yang nilainya 2, 3, 5 ini dengan nilai peluang ini, kalau kita kalikan jadi ini, jumlahnya tadi adalah EX-nya, untuk mendapatkan nilai EX kuadrat, ingat EX kuadrat itu adalah X kuadrat dikali PX. Karena X-nya 2, ini X-nya 2 tadi kan, ini X-nya 2 di sini, maka X kuadratnya 4. Maka X kuadrat dikali PX, ini dia. X kuadrat dikali PX ini dia, itu 4 dikali 0,1, 0,4. Kemudian karena X-nya 5, X kuadratnya 25. Dikalikan dengan PX-nya 0,2, hasilnya 5,0. Jumlah dari X kuadrat dikali PX adalah 25,3. Maka nilai EX kuadratnya 25,3, nilai ekspektasinya tadi 4,7, maka variansinya adalah EX kuadrat kurang X, yaitu 25,3 dikurang 4,7 kuadrat, dikuadratkan ya, X-nya adalah 3,21. Ini nilai variansnya. Baik, kita lanjutkan. Sesudah kita paham dengan background yang saya terangkan terkait dengan distribusi variabel random discrete, nilai ekspektasi dan seterusnya. Sekarang kita bahas tentang fungsi densitas peluang, fungsi kepadatan peluang, saya singkat PDF. Maaf. Nah, sekarang kita gali informasi tentang probabilitas variabel random X dalam fungsi yang grafiknya berperilaku seperti grafik batang pada diagram ini, yaitu distribusi probabilitas variabel random discrete X pada pelemparan satu koin tadi, yaitu sebanyak 3 kali. Kita mengambil fungsi non negatif, artinya fungsinya harus fungsi tidak negatif ya, positif, yang didefinisikan pada rentang variabel acak dengan sifat bahwa luas total area di bawah grafik batang adalah 1. Luas ini harus 1. Peluang bahwa nilai variabel acak X terletak di dalam selang tertentu dari C ke D itu adalah luas area di bawah grafik dalam interval itu. Jadi definisi ini mengasumsikan kisaran variabel random X adalah sebarang nilai dari bilangan real, tetapi definisinya cukup umum untuk memperhitungkan variabel acak yang memiliki panjang rentang yang diskrit. Nah, kita tahu kurva ini, kalau dari sini, kita ubah dia ke sini, kita kontinukan kurva diskrit ini, maka bentuknya jadi seperti ini. Ini jadi kurvanya kontinu, katakanlah fungsinya adalah fx, diintegralkan dari min tak hingga sampai tak hingga, ya, integral tak wajar lagi, dan luasnya harus sama dengan 1. Kenapa 1? Karena total peluang adalah 1 atau 100%. Luas ini secara total adalah 1. Kita lihat di sini, ini fungsi non negatif karena semuanya di atas sumbu X. Positif, ya. Kita lanjut. Nah, definisi. Jadi, fungsi kepadatan peluang PDF untuk variabel random X yang kontinu adalah fungsi F yang didefinisikan dari interval min tak hingga sampai tak hingga, dan dia memiliki 3 sifat ini. Pertama, F harus kontinu, nggak boleh nggak kontinu. Kedua, F adalah fungsi yang non negatif, artinya nilai grafiknya ini di atas sumbu X semua. Kalau ini negatif, ada negatif ini. Nah, ini sumbu X kan? Ini negatif ini, karena di bawah sumbu X. Kemudian yang ketiga, nilai luas area di bawah kurva dari min tak hingga sampai plus tak hingga secara keseluruhan harus sama dengan 1, dan itu menyatakan total peluang. Jadi jika X variabel random kontinu yang memiliki sifat PDF ini, dia akan bisa dikatakan sebagai fungsi PDF, dan peluang suatu variabel random X berada dalam interval dari C hingga D itu merupakan luas daerah di bawah kurva yang dihitung dengan integral. Jadi ternyata menghitung peluang suatu variabel random kontinu X dari C sampai D adalah integral dari C ke D dari fx dx. Baik, kita lanjut. Contoh seperti ini. Ini fungsi fx. Kita punya fungsi fx di sini. Ini fx ya. Nah,
Kalau kita mau menghitung peluang dari sini, dari C ke D, maka peluang dari C ke D adalah integralkan saja. Maka hasil integral ini menyatakan luas area di bawah kurva. Jadi fungsi densitas itu dihitung tentu dengan peluang, dengan integral. Nah, secara umum fungsi fx dikatakan PDF bila dia positif untuk semua nilai x. Nah, demikian juga bahwa total peluangnya dari minta hingga sampai tak hingga harus sama dengan 1. Seperti itu. Kita lanjut. Contoh. Ini ada contoh. Misalkan fx persamaannya 0,006x dikali 10 kurang x. Batasnya dari 0 sampai 10. Dan fx-nya 0 nilainya untuk selain 0 sampai 10. Tunjukkan bahwa fungsi ini adalah PDF. Cari peluang, kalau dia PDF, peluangnya dari 4 sampai 8 berapa? Kita jawab. Untuk memeriksa bahwa ini adalah PDF, kita harus pastikan bahwa fx ini nilainya harus positif dalam interval 0 sampai 10. Caranya bisa saja pakai grafik. Gambarkan pakai komputer, grafiknya seperti ini. Ternyata grafiknya ini semuanya berada di atas sumbu X. Ini kan 0 di sini. Maka syarat pertama terpenuhi. Ya, dia positif. Kemudian selanjutnya periksa lagi bahwa integralnya dari minta hingga sampai plus tak hingga adalah 1. Mari kita hitung, kita integralkanlah fungsinya. Kalau kita integralkan fungsi ini dari seperti ini kita abaikan karena yang selainnya jadi 0. Integral ini gampang, hasilnya 1 bisa dicek. Oleh karena 2 syarat itu terpenuhi, maka fungsi ini adalah fungsi probabilitas density, ya, fungsi kepadatan peluang. Nah, karena dia adalah fungsi PDF, fungsi padat peluang, maka peluang bahwa suatu variabel random X terletak di antara 4 dan 8 bisa dihitung dengan begini, peluang nilai X antara 4 dan 8, berarti integral fx dari 4 sampai 8. Nah, integralnya ini adalah 0,544. Kita break sebentar. Baik, oke, kita lanjutkan lagi ya. Setelah tadi kita bahas tentang fungsi PDF ya, seperti apa itu fungsi PDF atau probability density function. Contoh lain dari buku ini Thomas Bini kalkulus, saya ambil seperti ini. Kita akan menunjukkan bahwa fungsi fx ini adalah fungsi PDF, fungsi kepadatan peluang. Jadi ini fungsi peluang. Dalam interval 0,3. Nah, ini 0,3 ini interval tertutup dari 0 sampai 3. Oke. Untuk mengetahui apakah fx itu PDF, pertama kita uji syarat pertama. Syaratnya bahwa fx itu yaitu 4/27 x kuadrat 3 kurang x harus lebih besar atau sama dengan 0. Ini bisa kita uji dengan 2 cara. Secara aljabar kita bisa mengambil bagian ini saja, menyelesaikan pertidaksamaan, kan begitu ya. Misalnya x1-nya itu kan 0, x2 juga 0 karena x kuadrat ya, x1 x2. Lalu x3-nya yang membuat dia 0 di sini 3. Nah, kita garis bilangannya di sini 0, ini 3 kan gitu. Kita uji tanda dengan memasukkan satu uji tes x sama dengan 1 di antara 0,3 ke sini. Kalau x-nya 1 menjadi 4/27 dikali 1 kuadrat 3 kurang 1, ini lebih dari 0 ya, maka di sini positif. Di sini semuanya positif, di sini negatif nih. Nah, kemudian ini karena dia itu twin atau kembar di sini juga positif nih. Jadi kalau kita tengok kurvanya akan begini. Sini sampai sini dia naik lagi, bouncing. Tapi di sini dia turun. Nah, kurvanya seperti itu. Kalau ini sumbu Y, sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu X ya, maka dia adalah fungsi PDF hanya di dalam interval dari 0 sampai 3. Karena hanya dari sini sampai sini saja dia yang positif atau non-negatif kurvanya. Tetapi setelah X3 ke atas, ini kurvanya negatif atau di bawah sumbu X. Itu cara pertama. Cara kedua, kita dapat dong menggambarkan kurvanya
kita bisa gambarkan dengan menggunakan bantuan Wolfram alpha. Ya, kita pakai Wolfram alpha. Sebentar, kita lihat seperti apa. Ini. Nah, ini kita buat plot. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya, fungsinya tadi berapa? Fungsinya persamaannya 4/27. X kuadrat 3 kurang X. 4/27. Ya, di sini 4/27 dikali X kuadrat dikali berapa? 3 kurang X atau X kurang 3? 3 kurang X. 3 kurang X. Dan di sini kita kasih koma ya. From X sama dengan 0 to 3. Jadi intervalnya dari 0 sampai 3. Kita lihat hasilnya apa. Nah, kita lihat ini adalah kurva yang kalau kita telisik, kurvanya ini adalah kurva yang positif. Semua segmen atau tali busur kurva ini, areanya atau kurva itu sendiri berada di atas sumbu X. Jadi syarat pertama itu sudah betul bahwa terpenuhilah bahwa fx itu nilainya lebih dari 0, dari 0 sampai 3. Ini selalu fx-nya positif. Tapi tidak ya di sini ya, di sini turun ya, ini enggak. Kemudian syarat kedua apa? Syarat kedua untuk menunjukkan bahwa ini adalah fungsi PDF, kita harus integralkan. Syarat kedua, integral dari minta hingga sampai hingga fx dx, nilainya harus sama dengan 1. Nah, ini karena fungsinya didefinisikan dalam integral sampai 3 saja, maka ini 0,3, 4/27, X kuadrat, 3 kurang X. Nah, berapa nilainya? Kita hitunglah integral ini. Ini adalah, kita buka ya, 0,3, 4/27. Boleh kok 4/27 keluar dari integral, nggak ada masalah. Yang lebih gampang, dari X3, X kuadrat dikurang X pangkat 3 dx. Nah, ini 4/27. Integralnya ini menjadi X pangkat 3 dikurang X pangkat 4/4. Masukin batas atasnya 3, 0. Nah, ini jadi 4/27. Oke. Batas atasnya menjadi 3 pangkat 3, 27. Ini menjadi 3 pangkat 4 berapa? 81 ya. Dikurang, ini masuk 0, juga 0, dikurang 0 deh. Nah, berapa itu? 27. Kita kali aja, kita kali masuk, ini kali sini. Ini jadinya 4/27 dikali 27, dikurang 4/27 dikali 81/4. Kita punya coret ini jadinya 4, ini habis 1, ini dengan ini jadi 3, 4 kurang 3 jawabannya 1. Maka integralnya 1. Itu menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah fungsi PDF atau fungsi peluang. Nah, jika kita ditanya lagi, ketika kita ditanya disuruh menunjukkan ini adalah fungsi PDF, lalu kita diminta untuk menghitung berapa peluang andaikan suatu variabel random X yang berapa peluang ya, peluang X itu adalah nilainya akan berada di antara dari 0 ke 3 itu katakanlah 1 hingga 2. Ya, ini tentu P 1 X sampai 2. Ini integral 1, 2 dari fx dx. Nah, ini integral 1, 2, 4/27, X kuadrat 3 kurang X dx. Nah, berapa integral ini? Kita boleh pakai Wolfram alpha juga kembali. Kita boleh masuk ke sini dengan mengambil ini, kita klik ini. Ya, ini adalah cara sangat bagus dan mudah ya. Kita klik ini. Integral dari 1, 2 kan, 1 juga 2. 4/27 ini pecahan di sini.
Dari apa tadi? Dari X ya. Eksponen. X pangkat 2 dikali 3 kurang X. Kasih dx. Ya, tekan sama dengan apa enter. Dan hasilnya adalah, ya ini dia. Nilainya adalah 0,48. 148. 0,48. 148. Jadi peluangnya nilai ini akan berada di antara 1 sampai 2 lah 0,48 148 atau alias sekitar 48,148% probability-nya, di mana variabel random X yang terpilih secara acak akan berada pada nilai kisaran dari 1 sampai 2. Nah, demikian contoh tambahan yang saya bisa sampaikan di sini. Nah, selanjutnya, distribusi PDF itu ada juga PDF yang uniform atau seragam. Jadi suatu fungsi kepadatan peluang, dikatakan uniform, adalah fungsi konstan pada batas interval dari A sampai B. Dan nilainya 0 di luar dari A sampai B ini. Di luar batas AB ini 0, fx ya. Jadi variabel acak yang memiliki PDF seragam atau homogen atau uniform, itu dikatakan terdistribusi seragam. Jadi secara kasar, untuk variabel acak yang terdistribusi uniform, semua nilai dalam beberapa interval terbatas itu memiliki peluang yang sama-sama mungkin. Itu uniform. Jadi lebih tepatnya, peluang variabel acak kontinu terdistribusi uniform yang berada dalam subinterval tertentu dari batas interval yang sama akan memiliki nilai peluang yang sama dengan peluang bahwa variabel X itu akan berada di subinterval lain yang memiliki panjang interval yang sama. Agak bingung ya. Nah, contoh variabel acak terdistribusi seragam adalah waktu tunggu. Misalnya kita terjebak di suatu lampu merah. Di lampu merah satu tempat itu dia akan tetap merah selama katakanlah 40 detik sekali. Jadi variabel random ini memiliki distribusi yang seragam karena semua waktu tunggu akan bergeser dari 0 sampai 40 detik, itu akan memiliki kemungkinan yang sama. Variabel random yang diskrit tapi uniform seperti dadu. Di dadu itu mungkin akan keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peluangnya berapa? 1/6, 1/6, peluang 3/6, peluang 4/6, 5/6, 6/6. Nah, ini adalah distribusi uniform, tapi diskrit. Kenapa? Karena peluangnya untuk semua variabel ini adalah setara atau sama. Nah, ini juga analogi yang sama untuk memahami distribusi uniform yang kontinu. Nah, distribusi uniform itu yang seragam, dia memiliki bentuk kurva seperti ini. Dari A sampai B, nilainya ini konstan K di sini. Ini mungkin 5, mungkin 10, mungkin 50, mungkin 500 saja. Tapi di luar AB, di sini, di luar AB ini semua bernilai 0. Di mana 0? Di sini. Di kiri A, di kanan B, semua 0. Dan antara AB nilainya adalah K di sini. Baik. Jadi jika K adalah konstan atau fungsi PDF yang homogen dari fungsi fx pada interval dari A sampai B, dari A sampai B, nilai K itu ditentukan dengan persyaratan bahwa total luas di bawah grafik tetap 1, karena kita cerita peluang. Jadi secara khusus, kalau kita integralkan fx dari tak hingga ke tak hingga, itu yang kita ambil dari A ke B aja, integralin, dan nilainya samakan dengan 1. Integral fx, karena fx-nya itu K, ini fx-nya adalah K di sini, konstanta saja, fungsi konstan, maka fx itu kita ganti dengan K dari A ke B. Integral K adalah Kx, masukin B, A batas atas ke X, batas bawah ke X, jadi KB dikurang KA, faktorkan K kali B kurang A, sehingga nilai K dipindah luas jadi ini 1 per B kurang A. Jadi dari kalkulasi ini kita dapat memahami bahwa kita dapat mengkonstruksi suatu fungsi yang bersifat umum untuk fungsi PDF yang kontinu. Jadi suatu fungsi PDF yang uniform
dia akan memiliki distribusi PDF seperti ini. 1/B kurang A, di mana intervalnya dari A sampai B. Selainnya 0. Contoh, lampu merah atau lalu lintas tertentu tetap merah selama 40 detik setiap kali Anda tiba secara random di sekitarnya dan Anda tertahan oleh lampu merah. Gunakan fungsi PDF uniform yang sesuai untuk menemukan peluang bahwa Anda harus menunggu setidaknya paling cepat 15 detik hingga lampu merah berubah menjadi hijau. Ini bagaimana jawabannya? Kita misalkan ya, X itu menyatakan variabel acak yang mengukur waktu dalam detik, di mana Anda harus menunggu. Karena semua waktu tunggu itu antara 0 sampai 40 adalah memiliki kemungkinan yang sama, maka di sini X itu akan terdistribusi secara uniform atau seragam. Kan begitu, dalam interval dari 0 sampai 40. Nah, ini dia intervalnya 0 sampai 40. Berarti rumusnya tadi apa? Kita punya di sini kok. 1/B kurang A. Kan itu. 1/B kurang A. Nah, berarti kita tinggal masukin saja. Berarti ini fx-nya sama dengan apa? 1/B kurang A. B-nya kan 40. 40 kurang 0 alias 1/40. Sisanya 0. Nah, inilah dia distribusi PDF-nya. Jadi peluang yang akan dihitung akan menjadi begini. Karena dia fx-nya sama dengan 1/40 dari 0 sampai 40 kan, maka PDF-nya peluang kita menunggu setidaknya 15 menit paling cepat, bisa 15 detik sampai 40 detik, maka ini adalah integral dari fx. Dari 15 sampai 40 fx dx. Nah, gantikan fx dengan apa? Fx itu dengan 1/40, integralnya 4x/40, masukin batasnya, jadi jawabannya 5/8. Jadi peluang menunggunya untuk hijau sebanyak 5/8. Contoh lain, ini panah berlabuh berputar di sekitar titik asal dari suatu spinner atau putaran, dan variabel acak random x adalah sudut dalam radian yang dibuat oleh panah dengan sumbu x yang positif, diukur dalam interval dari 0 sampai 2pi. Gambarnya mana ya? Saya lupa bikin gambar. Kalau udah gambarnya tadi udah buat, gambarnya seperti inilah ya. Kalau kita gambarkan, nah gini, kemudian dia dari berapa sampai berapa? Dari, ya, ini seperti inilah case-nya. Nah, ini sumbu x yang positif, ini x gitu ya. Nah, itu jarumnya apa ke sini? Nah, jadi putaran itu seperti ini. Katakanlah ini utara, ini selatan, ini timur, ini barat, ya kan? Dan di timur tuh 0 derajatnya, berputar lawan jarum jam adalah 90 derajat atau pi/2, di sini pi 180, 3pi/2, dan ini kembali ke 2pi alias 360 derajat. Kita tahu putaran lingkaran ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Tadi gambarnya tidak ada ya. Nah, ini. Jadi kita dengan asumsi ya bahwa peluang yang sama bagi panah menunjuk ke segala arah, temukanlah fungsi PDF yang sesuai dan peluang bahwa anak panah terakhir ketika kita putar akan menunjuk antara utara dan timur. Kita tahu di gambar tadi utara dan timur, ini utara, ini timur di sini. Ini kan dari 0 sampai 90 derajat atau pi/2. Maka intervalnya adalah dari 0 hingga pi/2, walaupun pada dasarnya interval asalnya dari 0 sampai 2pi. Dan ingat, nah ini kan, oke, ini fungsi PDF-nya, kita lanjutkan ke sini. Nah, ini dia dalam interval, oke, 0 sampai 2pi, berarti ini A, ini B kan. PDF tadi kan 1/B kurang A, jadi 2pi dikurang 0, jadi 1/2pi. Nah, kemudian untuk mendapatkan antara timur dan utara, itu terjadi ketika dari 0 sampai pi/2. Ini timur ini 0 derajat, utara itu 90 derajat atau pi/2. Jadi itu antara 0 sampai pi/2 peluangnya. Maka variabel random itu akan memiliki nilai ini, integralnya 0 sampai pi/2,
integral ini, fungsinya ini tadi, hasilnya adalah ini, yaitu peluangnya 0,25 dari referensi kalkulus early transcendental ya. Karangan Thomas Finney ya. Baik, kita lanjut. Selain itu, ada lagi PDF yang selain uniform, PDF yang eksponensial. PDF eksponensial itu adalah fungsi densitas peluang yang nilainya 0 kalau X-nya kurang dari 0, dan nilai Fx akan terus menurun secara eksponensial untuk X yang lebih dari 0. Bentuk umumnya seperti ini. Ya, A, E pangkat min Kx, dan A dan K adalah konstanta yang nilainya positif. Oke. Nah, nilai A itu ditentukan dengan syarat total luas area di bawah kurva seperti biasa, karena ini PDF harus sama dengan 1. Jadi integral dari min tak hingga ke tak hingga Fx dx itu akan menjadi dari 0 sampai tak terhingga. Kenapa? Karena ini. Nah ini, lebih dari 0 itu 0 sampai tak hingga. Kan itu kan, yang ini kita abaikan karena nilainya semua 0. Nah, ini kembali membawa kita kepada improper integral, atau tak wajar, karena atas bawah tak hingga. Ganti jadi n, limitnya n menuju tak hingga lagi, sama dengan 1. Integral E apa? Tetap E ya. Ingat ya, integral E pangkat Kx seper K E Kx. Jadi integral E pangkat min Kx min seper K E Kx. Makanya ini min seper K kali A. Nah, ini dengan konsep improper integral dan limit, kita dapat memasukkan batas-batas ini, sehingga hasil yang kita peroleh A per K sama dengan 1. Oleh karena A per K sama dengan 1, maka A sama dengan K kali 1, yaitu A sama dengan K. Nah, akibat A itu sama dengan K, ini kalkulasi ini tadi membawa kita kepada suatu hasil akhir, yang dimana kita dapat membuat bentuk umum dari suatu fungsi PDF eksponensial yang menurun turun, yaitu Fx sama dengan K kali E pangkat min Kx, yang mula-mulanya kan A ini ya. Ini A, karena A sama dengan K, jadi A-nya diganti K saja. K E pangkat min Kx. Untuk X lebih dari 0. Selainnya 0. Nah, ini bentuknya. Mungkin ini, jadi ingat bahwa nilai PDF eksponensial terus berkurang ketika X-nya menuju tak hingga, seperti ini. Ini meluruh. Nilainya terus meluruh turun ke bawah seperti itu. Oke. Nah, jadi variabel acak tersebut ya, itu meliputi variabel acak apa yang mengikuti eksponensial yang terus berkurang. Itu diantaranya seperti daya tahan komponen listrik atau elektronik, durasi panggilan telepon, interval kedatangan pesawat secara berurutan di suatu bandara. Contoh, misal X adalah variabel random yang mengukur lama panggilan telepon di satu kota, dan dianggap bahwa fungsi PDF seperti ini. PDF-nya ya, 0,5 kali E pangkat min 0,5X. Nah, ini ke eksponensial kan, di mana X dalam menit. Pertanyaannya, apa? Cari peluang bahwa sebuah panggilan acak yang terpilih akan berlangsung antara 2 hingga 3 menit. Berapa kalau dia paling sedikit call-nya itu 2 menit. Nah, ini kan peluang antara 2 sampai 3 menit, berarti integral dari 2 sampai 3 dari fungsi Fx itu. Nih, nah, integralnya ini, coba sendiri, masukin jadi 14,4847%. Kata-kata paling sedikit 2 menit bisa lebih dari 2, jadi X lebih sama dengan 2. Nah, peluang X lebih sama dengan 2 itu berarti dari 2 sampai tak hingga. Maka batasnya 2, batas atasnya tak hingga. Ini membawa kalian kepada integral tak wajar, ubah jadi N, ambil limit tak hingga, hitung, maka nilai peluangnya adalah 0,3679. Nah, demikian aplikasinya. Nah, sekarang ini adalah dari old lecture ya. Adalah old lecture saya ini. Catatan kuliah saya beberapa tahun lalu, dan ini saya buat saja langsung di sini untuk lebih cepat. Aplikasi daripada
pembicaraan kita ini, fungsi PDF, untuk menghitung nilai rata-rata dari sebarang fungsi yang kontinu. Jadi rata-rata atau mu dari variabel fungsi PDF itu didefinisikan mu sama dengan apa? Integral min tak hingga sampai tak hingga x dikali fx dx. Nah, itu dia. Contoh satu ini. Contoh kita akan hitung peluangnya. Hitung min. Min itu mu. Rata-rata ekspektasi dari suatu distribusi fenomena eksponensial, waktu tunggu atau lamanya produk akan dirusak jika bentuknya seperti ini. Ini fungsi PDF ya. Ini abaikan ya karena dia 0. Maka jawabannya ini. Tadi mu apa? Mu itu rumusnya, rumus mu adalah tadi mu punya rumus x kali fx dx. Nah, tapi karena variabel kita ini t, maka ya x-nya jadi t, integral t kali ft dt. Tak masalah. Maka x jadi t, batasnya dari 0 beta hingga ini, gunakan ini integral parsial ya. Pakai integral parsial ini. Pakai integralnya jadi seperti ini. Kembali kita integral tak wajar, selesaikan. Limit-limitnya ini akan membawa kita kepada hasil 1/c. Jadi mu atau nilai rata-ratanya adalah 1/c atau c sama dengan 1/mu. Baik, lanjut. Sehingga selang fenomena fungsi PDF di atas dapat itu sebagai begini. Karena C tadi adalah mu pangkat min 1 atau karena C sama dengan 1/mu. Nah, jadi kita bisa buat seperti ini. Baik. Contoh lain yaitu misalkan waktu tunggu rata-rata seorang pelanggan untuk dilayani oleh satu customer lain adalah 5 menit. Hitung peluang bahwa pelanggan dilayani dalam menit pertama. Menit pertama itu dari 0 sampai 1 menit ya. Nah, itu. Hitung peluang bahwa seseorang harus menunggu lebih dari 5 menit. Berarti X-nya lebih dari 5 menit. Nah, kita jawab. Di sini min atau rata-rata mu dari PDF eksponensial ini adalah 5. Kenapa? Karena dikatakan waktu tunggu rata-ratanya. Mu-nya 5 dalam situ ya. 5. Oleh karena mu-nya 5, karena mu itu sama dengan 1/c, maka c-nya adalah 1/mu 1/5. Jadi c-nya 1/5. Fungsi dasar dari eksponensial yang pakai huruf c di sini, tadi pakai huruf k, nggak masalah. Juga bisa k. C itu sama dengan k juga ya, boleh. K sama dengan 1/mu, sama konsepnya. Kita ganti nilainya menjadi C tadi kan 1/5 alias 1/5 itu 0,2 kan? Maka buat menjadi, ini kan C dikali min C T. Ya, ini kan itu kan? Ganti ke situ, T lebih dari 0. Nah, ini adalah fungsi PDF-nya. Sesudah fungsi PDF itu kalian dapat, maka kalian mudah untuk menghitung peluang dari 0 sampai 1. Ya, 0 sampai 1 itu hitung aja integral FT dt. Jadi inilah yang kita ambil, integralkan. Integralnya standar, dapatnya adalah 18,13. Ini peluang dilayani seorang customer dalam menit pertama. 1 menit pertama hanya 18% kemungkinan dia untuk bisa dilayani lebih cepat. Kalau dia harus menunggu lebih dari 5 menit, berapa peluangnya? Maka ini lebih dari 5 adalah dari 5 sampai tak hingga. Kembali membawa kita kepada improper integral, selesaikan, dapat 36. Dan sepertinya justru peluang untuk 5 menit ke atas itu lebih besar ya daripada 1 menit pertama. Artinya cukup lama ya. Kalau ada 100 kali kita berurusan di sini, maka setidaknya 36 sampai 37 kali kita harus menunggu lebih dari 50 menit. Nah, seperti itu. Nah, konsep seperti ini membawa produsen lampu atau satu produk untuk memberikan garansi produk. Dia melakukan pengetesan produk itu daya tahannya berapa lama, dia ambil ekspektasi rata-ratanya sehingga mereka berani mengatakan produk kami garansi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi kata-kata pilihan tahun itu bukan
hanya sebutan tanpa adanya suatu riset dan perhitungan yang semisal ini. Ada perhitungannya, tidak hanya sembarang sebut. Nah, contoh lain yaitu ketika kita ingin menghitung nilai median suatu fungsi densitas atau PDF. Berapa median suatu fungsi PDF? Nilai median M itu membagi data dalam rentang menjadi 50-50, 50%, 50%. Sebuah median adalah bilangan M, sehingga integralnya M sampai tak hingga akan membuat integral ini bernilai setengah atau 50%. Ya. Nah, sekarang ini akan membawa kita untuk membuat hitungan pada contoh 2 ya. Nilai harapan. Dan ini bisa Anda lakukan untuk hitung contoh 2 ini, contoh ini ya. Contoh di sini, berapa mediannya. Anda sudah memiliki nilai ekspektasinya, nilai fungsi PDF-nya seperti ini. Sudah ada kan? Ini nilai fungsi PDF-nya ini. Sudah diberikan. Oke. Nah, jadi karena nilai PDF-nya sudah ada, ya, gunakan ini dari M tak hingga dari 0,2 kali apa? E pangkat min 0,2 T dt dan setarakan nilainya dengan 0,5. Jadi masukin batas atas, masukkan batas bawah, akan muncul persamaan di dalam M. Berapa hasilnya? Ini min 1 per 0,2 ya. E pangkat min 0,2 T. Coret ya. Ini kita dapat ini dong. Minus E pangkat min 0,2 T. T-nya tak hingga sampai M seperti ini. Cara cepat saja ya. Walaupun sebenarnya prosedur akhirnya itu mengharuskan kita harus pakai limit ya. Ini harus pakai limit loh. Ini saya menggunakan cara yang begitu cepat saja. Tapi pada dasarnya ini kita harus gunakan limit. Ini baru benar. Apa? N lah kita buat menuju tak hingga dari integral M di sini N 0,2 pangkat min 0,2 T. Nah, perjalanannya seperti ini. Kita ambil limit-limitnya. N menuju tak hingga dari min E pangkat min 0,2 T. Dari sini apa? N ya. N M. Masukin di sini N, hitung limit-limitnya. Ini mah kalau saya mau cepat langsung saja ini pasti negatif ya. Kalau negatif ini pasti 0. Dikurang minus dari E pangkat min 0,2 T-nya jadi M. M saya setarakan dengan setengah. Oke, sekarang saya punya kalkulasi seperti ini. Saya punya dapat hasilnya min dari minus E pangkat ya min 0,2 M itu kan sama dengan 0,5 atau setengah. Nah ini kan min kali min jadi plus ya. Jadi E pangkat min 0,2 M sama dengan 0,5. Oke, kita akhir ya untuk menyelesaikan ini kita ambil logaritma lah. Dan E pangkat min 0,2 M ln 5. Kenapa pakai ln? Supaya pangkat ini bisa turun. Ini kan turun. Kenapa enggak log? Karena ln E sama dengan 0. Ln E sama dengan 1. Jadi mudah. Jangan log. Min 0,2 M ln E sama dengan ln 0,5. Ke sini. Ini kan 1 ln E 1. Jadi M sama dengan ln 0,5 dibagi min 0,2. Hasilnya kita boleh hitung. Ini ln 0,5 dibagi min 0,2. Ln negatif itu ln 0,5 itu negatif. Ini negatif. 0,5 ln ln mana ya sini ya? Ini ln dibagi berapa? 0,2 minus kan, minus jadi plus ya. Saya ambil 0,2 aja. Jadi kan plus jadi 3,466.
Jadi nilai M itu nilai mediannya berada 3,446. Ini adalah median dari soal ini. Oke. Bisa kita lanjutkan dan seterusnya, fungsi median, dan ini membawa kita kepada nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi, nah seperti tadi saya katakan, nilai harapan dari suatu fungsi yang kontinu, X, itu adalah X kali Fx. Nilai variabel nilai apa itu, adapun variannya adalah X kuadrat kali Fx, ini selesaikan, hitung sendiri, dikali X. X ini integral yang tadi. Nah, dari minta hingga sampai hingga, integral dari X kali Fx. Nah, ini terpisah perhitungannya. Itu akan membantu kita untuk mencari berapa nilai ekspektasi dan varian dari variabel random yang kontinu. Nah, ini ada contoh 3. Berapa nilai X atau rata-rata mu-nya dan variansinya berapa kalau fungsi PDF ini. Tengok batasnya penting dari 0 sampai 40, sehingga integralnya ini berubah. Ya, harus perhatikan ini batasnya. Dari minta hingga ke tak hingga menjadi 0 sampai 40. Ini nilai X ya, karena X dikali Fx, ini Fx nih. Integral X kali Fx, dx 0,40. Ya, X saja. X, Fx-nya tadi kan 1/40. Nah, integralkan jadinya 20. Ya. Variansinya seperti ini. Ya, ini cukup mudah. Adalah 4. Kita tutup bagian ini dengan membahas tentang satu problem, yaitu masalah proteksi atau garansi dari suatu produk. Nah, silakan Anda kerjakan sebagai latihan terakhir bahwa ini adalah terdistribusi eksponensial yang menurun turun. Ikuti tadi. Lalu si pemilik produk itu memberikan jaminan garansi 1 tahun ya dari manufaktur. Andaikan Anda membeli satu dari produk ini yang dipilih secara acak dari stok, berapa peluang bahwa garansi Anda itu akan expired, habis sebelum your affiliate become unusable. Jadi garansinya habis sebelum produk Anda itu rusak. Nah, ini hints-nya artinya adalah rata-rata setelah 1 tahun ke atas. Demikian lecture kita kali ini. Semoga dapat dipahami dan membantu dalam memahami aplikasi integral pada ranah probabilitas dan fungsi kepadatan peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.